Selamat datang di AI Script Indonesia. Pada kesempatan kali ini, AI Script Indonesia akan menyajikan sebuah tutorial bagaimana membuat AI agent generator untuk asesmen kompetensi minimal atau yang sering disingkat dengan AKM pada literasi SD atau MI. Baik, apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat AI agent generator AKM literasi SD atau MI tersebut? Pertama kali yang perlu dipersiapkan adalah prompt untuk membuat AI agent tersebut. Berikut ini adalah prompt yang sudah saya persiapkan untuk membuat AI agent AKM literasi untuk SD atau MI. Dan prompt atau master prompt ini akan saya sertakan linknya pada deskripsi video ini. Baiklah, pertama kali adalah kita lakukan blok pada prompt yang sudah saya siapkan ini. Kemudian kita lakukan copy dengan cara klik kanan, copy. Lalu prompt yang sudah kita copy ini akan kita jalankan atau akan kita berikan pada salah satu AI. Dan pada kesempatan ini saya akan menggunakan arena.ai. Bagaimana cara menggunakan arena.ai ini? Pada bagian battle mode kita klik. Kemudian kita pilih bagian bawah sendiri yaitu direct. Dan setelah itu kita bisa menggunakan berbagai AI yang ada di sini. Namun pada kesempatan ini saya tidak menggunakan AI yang sudah ada di situ. Namun saya menggunakan Mac yang dimiliki oleh arena.ai ini. Mac ini adalah orkestrator yang dapat menjalankan berbagai AI yang ada di sini ini untuk menghasilkan kode yang saya inginkan. Pada prompt yang sudah saya copy tadi, kode yang saya inginkan ada dua jenis yaitu kode.gs atau JavaScript dan kode HTML. Oke, langsung saja. Prompt yang sudah saya copy tadi akan saya paste di bagian dashboard ini. Dengan cara Ctrl V. Oke. Promptnya sudah saya paste, kemudian langsung saja saya eksekusi untuk mendapatkan kode dari AI tersebut dengan cara klik tanda panah ke kanan di bagian bawah kanan dashboard ini. Oke. Ini dia. Mac sudah mulai membuatkan kode yang pertama kali adalah kode GS atau JavaScript ini. Oke. Masih terus berproses. Dan oke, kali ini kode GS sudah selesai dan mulai pembuatan kode untuk HTML. Oke, pembuatan kode HTML masih terus berlangsung. Kita lihat terus proses pembuatan kode HTML ini. Oke, dan nampaknya pembuatan kode HTML sudah selesai dengan ditandai teks garis miring HTML. Nah, sampai saat ini kita sudah mempunyai dua jenis kode, yaitu kode GS atau JavaScript dan yang satunya adalah kode HTML. Selanjutnya, kode-kode ini akan saya bawa ke Google Spreadsheet. Oke, langsung saja kita aktifkan Google Spreadsheet-nya. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara klik titik 9 ini atau simbol dari Google App.
Setelah itu kita cari Google Spreadsheet atau Sheet, ini dia sudah ketemu dan kita klik. Kemudian untuk memulai spreadsheet baru dengan cara klik tanda plus berikut ini. Oke. Agar memudahkan dalam pencarian file, maka untitled spreadsheet, spreadsheet yang tidak berjudul ini kita beri judul, misalkan AKM literasi SD garis miring MI. Oke, kita enter. Lalu di Google Spreadsheet ini kita akan menuju ke app script-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik ekstensi, kemudian pilih app script. Oke ya. Nah, inilah tempat untuk menempatkan kode GS yang sudah dibuatkan oleh AI tadi atau oleh arena.ai. Kode GS di dalam app script ini merupakan bawaan atau default dari app script. Sementara untuk pemasangan kode HTML tidak disediakan secara bawaan atau default dari app script ini. Nah, kode default yang dibawa oleh kode GS ini kita bersihkan dulu dengan cara Ctrl A dan Del. Lalu kita kembali lagi ke Google Arena untuk mengcopy JavaScript-nya atau kode GS ini. Dan di bagian kanan atas sudah diberi fasilitas, yaitu fasilitas copy code. Klik saja. Oke. Kemudian kita kembali ke app script. Oke. Kita paste di sini. Oke. Nah, kode GS sudah terpaste atau ditempatkan di app script dengan baik dan kita bisa menyimpannya dengan cara klik icon disket ini. Selanjutnya, bagaimana kita membuat tempat untuk memasang kode HTML-nya. Karena ini tidak merupakan bawaan, maka yang dapat kita lakukan adalah klik tanda plus ini atau tambahkan file. Oke. Kemudian kita pilih yang HTML. Oke. Nah, kita beri nama sesuai dengan nama HTML yang ada di kode GS, yaitu index HTML. Coba kita lihat di bagian function doGet. Nah, di sini ada nama HTML yang diminta, yaitu index, di mana semua hurufnya adalah huruf kecil. Oke. Di yang tanpa judul atau HTML yang kita buat ini, kita klik tanda titik 3, kemudian kita pilih ganti nama. Setelah itu tanpa judul diganti dengan nama HTML sebagaimana yang ada di dalam kode GS. Jika namanya tidak sesuai yang ada di kode GS, maka aplikasi ini nanti tidak bisa berjalan atau dieksekusi. Ya, kita ketik index, semuanya kecil, index. Oke, enter. Baiklah. Kita klik di bagian indeks HTML. Nah, di sini juga ada kode bawaan. Kode bawaan ini sebelum kita memasang kode dari AI, maka kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara Ctrl A dan kita Del. Lalu kita kembali ke arena.ai, kita akan mengambil kode HTML-nya. Nah, ini dia kode HTML-nya. Kita manfaatkan copy code yang ada di bagian kanan atas ini untuk mengcopy seluruh kode-kodenya. Oke. Setelah kode HTML kita copy, lalu kita kembali lagi ke app script dari Google Spreadsheet ini dan kita tempatkan kode indeks HTML di bagian yang sudah kita bersihkan tadi dengan cara klik kanan paste. Selanjutnya kita bisa menyimpannya. Oke. Karena aplikasi yang kita buat ini merupakan AI agent generator yang nanti akan mengenerate soal-soal yang terkait dengan literasi untuk level SD atau
MI. Oleh karena itu, maka dibutuhkan gateway untuk bisa mengakses ke berbagai data Gemini, maka kita membutuhkan yang namanya API Key Gemini ini. Nah, bagaimana cara membuat token API Key Gemini ini? Caranya adalah kita masuk ke aistudiogoogle.com. Kita buka new tab di sini, kemudian ketik aistudio.google.com. Tentunya harus apply atau melamar dulu agar kita bisa mengakses aistudiogoogle.com. Langsung saja saya enter. Nah, inilah API yang sudah pernah saya buat dan kali ini saya akan membuat API baru untuk AI Agent Generator literasi untuk level SD atau MI. Caranya bagaimana? Cara membuat API cukup mudah dengan cara klik Create API di bagian kanan atas ini. Kemudian kita lihat bagian bawah ini ada Create Key, kita klik. Nah, API sedang diproses oleh aistudiogoogle.com ini. Nah, ini dia. Token API-nya sudah jadi dan panjang sekali. Untuk mendapatkannya, cukup copy di sini atau copy di bagian bawah, copy key. Setelah itu kita bawa ke app script di bagian kode GS. Nah, di sini di bagian atas ini kita masukkan, kita blok dulu, masukkan API Gemini Anda di sini. Hati-hati ngebloknya. Jangan sampai keluar dari batas tulisan atau tanda petik kiri kanan ini, kemudian kita paste dengan cara Ctrl V. Nah, ini dia API sudah terpasang di kode GS, kemudian kita simpan. Nah, kedua kode baik JavaScript maupun HTML sudah terpasang dengan baik di app script dari Google Spreadsheet ini. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah terapkan atau deployment. Nah, kita klik terapkan, lalu pilih deployment baru, kemudian kita klik logo setting, kemudian kita pilih aplikasi web. Nah, jika sudah ketemu halaman seperti ini, maka jangan dibaca semuanya, cukup baca bagian yang bawah saja, yaitu yang memiliki akses dari hanya saya sendiri, kemudian kita ubah untuk siapa saja atau anyone. Oke, klik siapa saja. Nah, setelah bagian bawah kita ubah settingannya, kemudian kita klik terapkan atau deployment. Selanjutnya ada permintaan izinkan akses, maka klik saja. Setelah itu, klik Add Fund. Nah, setelah itu, klik yang bagian bawah sendiri, yaitu Go to Project, tak berjudul atau Unsave ini. Nah, selanjutnya, kita klik Continue. Nah, maka URL untuk aplikasi AI Agent ini sudah disajikan, artinya aplikasi yang kita buat ini sudah selesai. Kita bisa menjalankannya dengan cara klik URL ini atau pilih salin. Saya coba untuk menjalankan aplikasi AI Agent AKM Literasi SD atau MI ini dengan cara mengcopy URL. Kemudian saya akan membuat tab baru atau new tab. Oke. Dan URL-nya saya paste di sini. Saya enter. Nah, inilah tampilan AI Generate AKM Literasi SD atau MI. Nah,
karena di AKM literasi ini mengikuti aturan-aturan yang ada, maka pada saat ini saya buat untuk jenjangnya mungkin kita bisa memilih kelas 1 sampai 2, 3, 4 atau 5 sampai 6 dan kemungkinan AKM ini banyak dilakukan di kelas 5 dan 6. Oke, namun untuk latihan ini saya coba untuk memilih ini, kelas 3 dan 4. Kemudian soalnya saya buat yang sedikit saja, misalkan atau saya ingin 5 soal saja ya untuk demo kali ini. Kemudian tingkat soal misalkan saya pilih yang sedang saja, tidak yang sulit atau hot, ini sedang saja. Kemudian konteksnya adalah bisa saya ambil yang persona, karena di AKM itu konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik ya. Jadi di konteks bacaan daripada AKM literasi SD atau MI ini ada 3 jenis, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Saya akan mengambil yang personal. Kemudian untuk kelompok konten teksnya ada macam-macam, teks informasi dan teks visi. Untuk latihan ini saya mengambil teks informasi. Kemudian level kognitif atau proses berpikirnya yaitu menemukan informasi. Saya pilih yang menemukan informasi. Oke. Kemudian jenis soal, misalkan saya hanya tidak memilih semuanya, karena di dalam AKM literasi ini ada pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan, isian singkat atau uraian. Kemudian untuk demo kali ini, untuk uraian dan isian singkat, saya matikan dulu, biar nanti soalnya tipenya adalah pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya bisa lebih dari satu, kemudian benar salah dan menjodohkan. Oke, soal saya serahkan buat soal biar di-generate oleh AI. Ini dia proses pembuatan soal sedang di-generate oleh AI agent generator tersebut. Oke, baik. Sudah dibuatkan 5 soal dan bentuk soalnya sangat keren banget. Oke, mari kita jawab. Ini nampaknya soal pilihan ganda, betul ya? Setiap hari tubuh kita terpapar kuman dan debu, oleh karena itu dan seterusnya. Jadi nanti anak bisa melakukan drill atau latihan, karena semakin banyak sering latihan, maka anak tersebut memiliki kecakapan dalam mengerjakan soal-soal yang terkait dengan AKM literasi tersebut. Nah, coba saya lihat di sini. Berapa kali kita dianjurkan untuk menyikat gigi dalam sehari berdasarkan teks? Kita lihat. Di sini jawabnya adalah menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Coba kita lihat jawabannya. 2 kali. Oke ya. Lalu kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Ini pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Pilih salah satu atau lebih jawaban yang berbeda. Pilih semua kegiatan yang dapat menjaga kebersihan diri berdasarkan teks. Nah, kebersihan diri. Mandi, pagi dan sore. Oke, mandi. Kita cari ada. Ya, yang atas ya. Mandi, oke. Kemudian, jangan lupa menyikat gigi. Apakah ada yang menyikat gigi? Bermain, oke. Tidak ada. Menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Mencuci tangan, oke. Ada mencuci tangan sebelum, oke. Setelah itu membersihkan kuku panjang. Oke, saya coba ini, kemudian saya klik selanjutnya. Oke. Nah, ini benar salah ya. Saya tidak baca, saya akan coba spekulasi saja. Tubuh kita hanya sedikit mengandung air. Salah kelihatannya. Minum air putih membantu melancarkan pencernaan. Benar. Kemudian minum air manis lebih baik daripada air putih. Salah. Kita disarankan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Ya oke lah, saya anggap benar aja. Kemudian kita klik selanjutnya. Soal yang keempat, ini menjodohkan.
kolom kiri dan kolom kanan ya. Dengan cara mengklik kolom kiri dilanjutkan klik kolom kanan. Jodohkan bagian sepeda di kolom kiri dengan fungsinya di kolom kanan. Stang. Untuk apa? Tempat duduk tidak. Menghentikan sepeda tidak. Untuk mengarahkan sepeda. Oke, stang kaitannya dengan mengarahkan sepeda. Pedal itu adalah untuk menghentikan, salah ya, tempat kaki mengayuh. Oke, pedal tempat kaki mengayuh. Oke. Rem. Rem adalah untuk menghentikan sepeda, betul. Kemudian saddle untuk tempat duduk. Oke. Kita klik ini selanjutnya. Sekarang soal yang kelima atau soal terakhir di dalam demo kali ini. Apa yang harus kita lakukan jika ingin meminjam buku dari perpustakaan? Ini bentuk soalnya pilihan ganda, oke. Langsung membawa buku pulang, tidak mungkin. Mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, kemungkinan. Membeli buku di perpustakaan, tidak. Menulis nama buku di kertas. Mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Oke, mari klik tombol selesai. Nah, skornya dihitung. Dan semoga ada feedback buat anak-anak yang mengerjakan AKM literasi ini. Oke ya. Nilai yang saya peroleh 95, kemudian halo anak hebat, ada feedback, dan kemudian inilah jawaban seluruhnya. Kenapa mendapatkan nilai 95? Kemungkinan di sini ya, karena jawabannya 134, karena jawabannya 13 dan saya menjawab 134. Demikian AI agent generator literasi untuk level SD dan MI ini saya buat. Semoga ada manfaat dan barokahnya.